Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Hakim, mahasiswi B4 PGSD 2018 dengan NIM 180600518. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rencang Bangun Media Komik Menggunakan Metode Guide Reading Berbantuan PowerPoint untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Kelas 3 Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang sudah senantiasa sabar dan mensupport saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Ruli Setiadi MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Evi Susanti MPD. Latar belakang pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan siswa dalam membaca pemahaman, karena rata-rata siswa hanya lancar membaca, namun kurang mengerti mengenai isi bacaan yang telah ia baca. Hal ini biasanya diakibatkan karena kurangnya siswa terhadap membaca, serta pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kegiatan membaca pemahaman cenderung kurang mendapatkan perhatian terkhususnya di tingkat sekolah dasar. Menurut Rudianto 2017, ia menyatakan bahwa kegiatan membaca ini merupakan kegiatan yang krusial atau dianggap penting, sehingga perlu diajarkan sejak masih kanak-kanak atau sejak usia sekolah dasar. Seorang pembaca suatu saat akan mengandalkan pengetahuan tentang topik yang sudah diketahuinya guna mencari makna atau istilah-istilah yang tertulis. Faktanya, kemampuan membaca pemahaman di sekolah dasar masih rendah. Faktor yang melatar belakangi karena pelajaran membaca dianggap telah selesai ketika siswa telah mampu membaca dan menulis permulaan. Padahal membaca membutuhkan pemahaman, memahami apa yang dibacanya serta apa maksud dari bacaan tersebut. Kegiatan atau kemampuan membaca pemahaman ini bukan hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia, namun juga dibutuhkan siswa dalam memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena permasalahan itulah sehingga peneliti memutuskan untuk membuat suatu media yang dapat membantu dalam pembelajaran. Jadi, peneliti membuat Rencang Bangun Media Komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman kelas 3 sekolah dasar. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana proses rancang bangun media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Yang kedua, bagaimana kelayakan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respons siswa terhadap media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Dan yang keempat, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dengan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Adapun tujuan penelitian ini ada 4 untuk mengetahui 1. Proses rancang bangun media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Yang kedua, kelayakan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Dan yang keempat, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca pemahaman dengan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau lebih dikenal dengan R&D. Menurut Sugiono tahun 2018, R&D merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan menurut Sugiono yang mengadopsi dari model pengembangan Borg and Gall. Prosedur penelitian yang peneliti lakukan, yang pertama ada studi pendahuluan, di mana peneliti melakukan studi lapangan juga studi literatur untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan solusinya. Lalu peneliti melakukan rancang bangun media pembelajaran di mana pada penelitian ini mengembangkan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Selanjutnya masuk ke tahap forum discussion dan validasi di mana produk ini divalidasi oleh 3 ahli. Yang pertama ada ahli media yang dilakukan oleh dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Ruli Setiadi MPD. Lalu ahli materi yang dilakukan oleh dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Evi Susanti MPD, dan yang ketiga adalah ahli praktisi yang dilakukan oleh Ibu Atin Supriyatin SPD. Nah, selanjutnya setelah divalidasi dan valid,
jadilah draft produk, dan draft produk ini diuji cobakan di kelas 3 Usman secara terbatas dengan jumlah siswa 15 orang. Lalu ada masukan-masukan, setelah itu maju ke uji coba lebih luas di kelas 3 Ali yang berjumlah 20 siswa. Setelah diuji cobakan ada masukan-masukan, lalu disempurnakan lagi medianya sehingga menciptakan final produk media komik menggunakan metode gate reading berbantuan PowerPoint. Dalam metode penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 instrumen. Yang pertama adalah wawancara, kedua adalah angket, ketiga observasi, dan yang keempat adalah soal tes yang berupa soal pretest dan post-test. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini ada dua, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjabarkan permasalahan-permasalahan. Dan yang kedua adalah kuantitatif. Peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 untuk pengolahan data atau menghitung data-data yang telah dikumpulkan. Adapun subjek dan lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, subjek penelitian adalah siswa kelas 3 sekolah dasar yang berjumlah 15 siswa pada uji terbatas, yaitu kelas 3 Utsman bin Affan, dan 20 siswa untuk uji luasnya, yaitu terhadap kelas 3 Ali bin Abi Thalib. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDIT Insan Karima yang terletak di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan ada 4. Yang pertama adalah rancang bangun media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint. Dapat terlihat ada halaman menu juga halaman menu belajar. Pada halaman menu terdapat 4 menu, yaitu yang ada menu belajar, menu game, menu petunjuk, dan juga menu info. Pada menu belajar, pada materi perkembangan teknologi dapat terlihat siswa bisa memilih materi mana dulu yang ingin mereka pelajari. Ada materi sandang, materi pangan, materi komunikasi, juga materi transportasi. Pada menu ini ketika diklik akan muncul komik pembelajaran tentang materi-materi tersebut. Nah, selanjutnya ada menu game. Pada menu game ini terdapat 10 soal yang bisa guru berikan kepada siswa dengan sistem cerdas cermat sehingga siswa dapat lebih menarik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada menu petunjuk, di mana menu petunjuk ini isinya adalah cara untuk mengoperasikan media komik berbantuan PowerPoint. Selanjutnya ada menu info. Menu info ini isinya adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Hasil penelitian yang kedua adalah kelayakan media komik. Kelayakan media komik ini divalidasi oleh 3 ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi. Ahli materi yang dilakukan oleh Ibu Evi Susanti, jumlah skor yang diharapkan adalah 50, namun jumlah skor yang didapatkan adalah 46, sehingga persentase yang didapatkan peneliti adalah 92%. Namun ini termasuk dalam kriteria sangat valid. Yang kedua adalah validator media yang dilakukan oleh Bapak Ruli Setiadi MPD. Jumlah skor yang diharapkan juga 50, namun yang didapatkan oleh peneliti adalah 47, sehingga presentasi yang didapatkan adalah 94% dan juga masuk ke dalam kriteria sangat valid. Yang ketiga adalah validator praktisi yang dilakukan oleh Ibu Atin Supriyatin SPD dengan jumlah skor yang diharapkan 50 dan peneliti juga mendapatkan skor 50 sehingga persentase yang didapatkan adalah 100%. Dan tentu saja persentase ini mendapatkan kriteria sangat valid. Hasil penelitian yang ketiga adalah respon siswa. Nah, yang pertama ada presentase angka respon siswa yang dapat dilihat pada grafik di samping. Nah, ini dapat terlihat uji terbatas mendapatkan 83%, uji luas mendapatkan 82,50%, dan rata-rata yang didapatkan dari uji terbatas dan uji luas adalah 82,75%. Sehingga presentase angka respon siswa ini masuk ke dalam kategori sangat baik menurut Akbar tahun 2013. Adapun presentase observasi siswa dapat terlihat juga bahwa uji terbatas mendapatkan presentase sebesar 86,22%, uji luas mendapatkan 82,50%, dan rata-rata yang didapatkan dari
uji terbatas dan uji luas mendapatkan 84,36% dan ini juga termasuk ke dalam kriteria sangat baik. Hasil penelitian yang keempat yaitu peningkatan kemampuan membaca pemahaman. Peningkatan ini dapat terlihat dari uji terbatas dan uji luas yang dilakukan dengan pretest dan posttest. Pada uji terbatas dapat terlihat rata-rata nilai pretest siswa adalah 67,00, sedangkan pada posttestnya siswa rata-rata mendapatkan nilai 85,00. Dapat terlihat peningkatan dengan selisih 18,00. Sedangkan pada uji luas rata-rata siswa mendapatkan nilai pretest 72,75 dan pada posttest mendapatkan nilai 89,00 dan ini juga terlihat adanya peningkatan karena antara nilai posttest dan nilai pretest terdapat selisih 16,25. Kemudian, data dari hasil tes membaca pemahaman yang diperoleh siswa dengan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest uji terbatas juga uji luas yang dikonversi dengan menggunakan rumus N-gain. Sejalan dengan hal tersebut, data skor N-gain siswa kelas 3 sekolah dasar Islam Terpadu Insan Karimah dapat terlihat dalam grafik berikut. Pada uji terbatas mendapatkan nilai N-gain sebesar 48,56 dan pada uji luas mendapatkan 40,94 dan ini termasuk ke dalam kategori peningkatan sedang. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, peneliti berhasil mengembangkan media komik menggunakan metode guide reading berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua adalah kelayakan media komik memenuhi kriteria sangat layak pada komponen isi, penyajian, juga penggunaan. Rata-rata presentase validasi dari para ahli mendapatkan nilai 95,3%. Yang ketiga adalah respon siswa terhadap media komik termasuk dalam kategori sangat baik dengan presentase angket 84,32%, juga observasi sebesar 82,75%. Dan yang terakhir adalah kemampuan membaca pemahaman meningkat, bisa terlihat dengan peningkatan nilai sebelum dan sesudah pemberian media. N-gain pada uji terbatas adalah 0,49 dan uji luas adalah 0,41, sehingga termasuk ke dalam peningkatan sedang. Adapun saran yang ingin disampaikan peneliti kepada guru, siswa, dan sekolah adalah untuk guru diharapkan mampu mengoperasikan media dan berperan aktif serta dapat mengoperasikan media yang berbasis teknologi dengan mandiri. Selanjutnya, guru juga dapat membimbing siswa untuk dapat memahami isi cerita beralur yang disertai gambar agar siswa dapat memiliki pemahaman yang benar. Nah, untuk siswa diharapkan memiliki atau meningkatkan semangat belajar dalam mencari ilmu di era yang serba menggunakan teknologi. Siswa juga senantiasa mematuhi arahan dan aturan yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya untuk sekolah diharapkan lebih mengembangkan macam-macam media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya juga sekolah diharapkan dapat memotivasi juga memfasilitasi guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Penghujung dari presentasi penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan juga memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian saya dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.